93,45 kilonewton, ya kan? Nah, di sini kita ambil spektrum respon desain dengan struktur pemikul momen menengah dengan T sama dengan 0,1 N. Ini dengan statik ekivalen atau kuasi statik, ya kan? Nah, kalau T-nya 0,1 di sini kita lihat nih, 0,1 sini. Nah, maka SA-nya adalah 0,3 gravitasi. Nah, ini kan 0,3 gravitasi, 0,5 gravitasi, sorry, 0,5 gravitasi. Ya kan? Nah, ini kita lihat ini sistem rangka pemikul momen menengah, dia R-nya adalah 4,5, ya kan? Ini 4,5, I-nya 1, ini mungkin workshop saja ya temanya kan. Maka di sini kita bikin 0,5, ini dapatnya adalah 101,9. Ini dia gaya gempanya ini 101,9. Ya. Nah, ini bisa dilanjutlah dengan bidang momennya di sini. Ya. Ya kan? Itu namanya dengan statis ekivalen atau kuasi statik. Nah, sekarang dengan model analitis. Nah, modal analitis ini Bapak hitung dengan rumus apa tadi? Rumusnya ini ya. Rumusnya di omega sama dengan AKK per M. Ya kan? Kalau di sini tadi kita bikin di sini. Ini K-nya berapa? K-nya berapa? Ya kan? Nah, K-nya tentunya dapatnya nih 32, ini. K-nya itu adalah satu kolom ya. 3 EI apakah 3. Nah, ya. Hanya 7. Inersianya ini. Ya kan Bapak hitung dengan Excel ini. Jadi ini K satu kolom ya. Karena ini 2 kolom maka dia 2. Nah, ini 64. Nah, ini. Ya kan? Masanya ya tadi ya kita hitunglah masanya ini semua. Ya kan? Masanya ini berat boarding sama berat ininya aja. Berat boarding sama berat ini. Ini berat atap boarding sekian kan. Kuda-kuda yang ini aja ambil. Kan? Yang ini adalah 3. Ya kan? Nah, kita jumlahkan dia seperti ini. Maka massa adalah G per G. Ini dapatnya. Massa, ya kan? Nah, setelah dihitung, W-nya itu dia dapat periodenya 0,9292 periode. Ya kan? Sedangkan tadi statis ekivalen
T-nya adalah 0,1 kali N. 1 kali N. N-nya 1, ya kan? Nah, ya. Nah, jadi di sini ada, ini baru kita hitung. Nah, di sini nanti kita ambil T-nya berapa nih? Ini 0,1, ya kan? 0,1 ini 0,1 ini 0,9 ya. T-nya lebih besar nih. Nah, gitu dia. Itulah beda. Ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, mana yang lebih benar ini? Nah, dalam kasus ini tentunya kita memilih yang modal analisis itulah yang mendekati kebenarannya, ya. Karena itu risikonya paling lebih besar. Makanya coba ini ya, coba. Ya, sekarang kan komputer yang kerjain ya kan. Kita coba meningkatkannya itu dengan modal analisis, ya kan? Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, jadi ini T-nya tadi ini jumlah lantai. Nah, ini T-nya sama dengan 0,1, ya kan? Second. Ini T-nya tadi dapatnya adalah 0,9. Ya kan? Nah, kalau kita lihat nanti di sini, ya kan? Nah, di sini, ya kan? Kalau ini 0,1, maka kalau 0,9 ya di sini. Tadi ini apanya 0,5 G kan? Nah, ini 0,55 G. Sedikit lah perbedaannya. Nah, gaya horizontalnya tadi atau gaya V-nya tadi, nah sekitar 10% lebih tinggi, ya. Nah, sekarang kan gini dia, kalau logikanya, Bapak kan tadi meninjaunya itu kan, katakanlah begini ya, ini meninjaunya satu masa, ya kan? Satu masa. Ya kan? Kalau dia dengan status ekivalen ya satu masa, ya kan? Terus kalau dia dengan model analisis ya ini kan bisa banyak seperti ini ya. Ini kan mode-nya juga harus bisa kita hitung. Mode-nya kalau banyak ini, misalnya kan, ya kan, misalnya ini mode pertama, kedua, ketiga ya. Kalau kita hitung dengan komputer ya, ini juga tergantung kepada panjangnya, ya kan. Panjangnya ya. Sedikit ada bedanya.
Oke. Sekarang Bapak bikin contoh 2 massa. Raisa udah masuk Raisa ya? Udah, Prof. Oke. Nah ini 2 degree of freedom, ya kan? Ini kemarin contoh soal dengan modal realistis sudah Bapak bikin 3 massa ya kan? Walaupun dengan gaya gempa atau respon spektra apa namanya? El centro, ya kan? Dengan El centro, ya. Dengan modal sini sudah pernah ya di contoh soal berikutnya. Yang ini kan? Ini sudah. Nah, tapi dia memang 3 massa ya. Nah, sekarang ini dengan kuasi statik gimana? Nah, ini memang masih 2 massa Bapak bikin dulu ya. Kita bikin soal-soal di depan lah. Biar mantap. Tadi malam Bapak masih ada mungkin waktunya kurang kemarin ya mempersiapkan bahan kuliahnya ya. Tapi in prinsip Bapak bisa kasih terangkan pagi ini. Nah, sekarang kan kalau 2 massa kita harus hitung mode-nya. Pak Aisyah, mode itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Coba kita lihat di Google. Mode itu apa artinya? Kita harus hitung namanya mode. Aisyah, mode and shape. Apa artinya mode dalam bahasa Inggris? Jangan lupa mode. Bahasa Indonesia apa? Aisyah, coba tengok lihat apa? Shape artinya apa? Halo, Aisyah. Ya, Prof. Mode itu apa artinya? Dan jangan lupa. Hmm? Shape bentuk ya, Prof. Ah? Kalau shape, Bentuk. in shape. Ah, bentuk ya. Kalau ini arti katakanlah misalnya kalau nanti kemarin ada 3 masa kan. Di sini mode pertama. Mode pertama. Ini mode kedua. Seperti itu, seperti gitar ya kan. Gitar. Ada gitar. Ini ada talinya. Ya kan? Talinya sini kan.
Mode pertamanya dia begini. Mode keduanya dia begini. Mode ketiganya, ya kan? Nah, kalau shape artinya juga bentuk ya, rubah ya, shape. Nah, kalau ini A, ini apa nih? Nah, ini adalah eigenvector ya, dari eigenvector. Ya. Nah, itu kita cara berpikirnya. Nah, kalau tadi misalnya bangunan kita satu lantai pun kan, satu lantai. Satu lantai. Satu lantai. Apakah ini mode-nya cuma satu? Kalau satu portal dia satu lantai, satu mode-nya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, ya mode-nya juga bukan satu ya. Mode-nya bisa ke arah sana juga. Karena kalau kita lihat 3D, mode-nya juga ini termasuk MDOF. Nah, cuman ya kan, kalau namanya gempa dia akan lebih tidak stabil ke arah sini daripada ke arah sana. Ya kan? Dia lebih tidak stabil ke arah sini ya kan. Nah, misalnya gini, nah, sini, nah, lebih tidak stabil ya. Ya, dari ke arah sana, misalnya ini X, ini Y, ya, ke arah sana ya, ke arah Y kan ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, gitu. Oke, di sini kita anggap ini 2 lantai aja dulu ke arah sini, ya kan? Misalnya ke sini. Kan? Nah, sebenarnya juga gini, dimungkinkan juga ini membuat masanya bukan 2. Sini masanya, di sini misalnya masanya 1, masanya 2, masanya 3, masanya 4, masanya 5, masanya 6 ya. Nah, tapi kita buat masanya yang simple aja dulu, 2 masa ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ini tadi kembali ke sini. Ini kalau udah kilogram kan sudah massa itu kan. Kalau satuannya kilo ya kan, 1000 kilo per meter ya kan. Ini Bapak prediksi dengan berat sendirilah sama beban hidupnya. Berat lantai ya kan. Berat sendiri aja ini berat sendiri aja ya. 1000 berat sendiri termasuk dengan plat lantai. Mungkin di sini ada dia ke sana ya. Nah, sana. Ini dia kan. Ya kan? Nah, ini jaraknya berapa kan, ini plat lantainya kan termasuk juga ya kan. Ya. Kalau Bapak isi absen dulu, setiap jam 8 harus isi absen.
Oke. Ya. Jadi ini 1000 atap ya kan. Nah, sekarang ini berapa nih V-nya? Ya, kita kerjain dulu dengan static equivalent. Nah, dengan static equivalent. Nah, gaya gempa dengan kuasi statik, ya kan? Nah, tadi G1 yang di atas itu Bapak bikin dengan Newton 70.000, ya kan? G2 ini adalah 105.000. Tingginya 6 sama 3 ya kan. Kok ini jumlahkan tepatnya adalah 175 ya kan. Nah, di sini kita masih punya respon spektra itu. Cuman di sini T-nya kita ambil T-nya sama dengan 0,1 kali N. N-nya kan 2. Nah, berarti dia adalah 0,2 T. Nah, ya kan? Nah, kalau 0,2 ini T-nya di sini 0,55 kan? 55. 0,5. Ini dia 0,5. I-nya bikinlah I-nya 1, R-nya 4,5 ya kan? V-nya sama dengan 209 85 825. Ya kan? Nah, maka di sini yang 205 itu dia gini, kalau dia tadi 2 lantai, ya kan? Kita anggap di sini ininya 209. Ini dia. Kan V ini. Dengan T tadi 0,2. Ini masanya kita jumlahkan ini semua ya. Ini tambah ini kita jumlahkan 175 ya. Maka kita masukkan ke sinilah. Nah, ini sini dapatnya adalah 209. Nah, dari sini kita transfer kemari. Yang ini dapatnya nih. Nah, jadi misalnya V sini ya, V tingkat 2 sama V tingkat 1. V1 adalah G kali H. H yang ini dibagi G kali H1. Nah, ini kali ini ditambah G kali H2 kali V. Nah, ini rumusnya. Nah, dapatnya ini adalah 119, sekian. Nah, dia biasanya gini. Nah, ya. Ini adalah 89. Nah, jumlahnya kan 209. 29. Nah, gitu. Nah, kalau bangunan kita nanti sampai 10 lantai, adik coba gambar, dia agak sedikit simple ya. Nanti dia begini. Seperti seolah-olah mode yang pertama begitu ya. Mode yang pertama. Nah, gitu.
Nah, kemudian dengan modal analisis, ya kan? Dengan modal analisis, masanya tadi kan ini kita bikin rumus ini kan, masanya ini rumus ini. Nah, ini adalah 7.000. M2 10.500 ya kan. Nah, ini dia masa. Nah, kekakuannya, nah ini 150 minus 150 minus 150 kan. Nah, ini tadi kita bikin ini kekakuannya. Ini adalah K11, K12, K1, K2. Nah, ya. Nah, K11 dapatnya ini. K12 dapatnya ini. K21 dapatnya ini. K31 dapatnya. Nah, K11 ini dapatnya gimana? Nah, kita bikin gini. Ini ada pendel ya. Ada pendel. Ini yang dilepas dulu nih. Kalau ini dilepas dulu. Nah, ini A11 ini ya seperti ini. Kalau seorang jepit gini kan. Ini adalah K-nya ini adalah 12 EI berapa enggak? 3H-nya yang ini. Nah, ya. Nah, ini nanti dapatnya 150. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Single degree of freedom. Ini kan 2 nih. Wah, ini, ya. Nah, ini dia. A11, 150 nih. 150. Ya. Nah, ini Bapak bikin ini menghitung kekakuannya. Nah, ini K21 ya kan? K21 tadi. Nah, kita bikin begini. Nah, ini yang dilepas. Ini tetap. Nah, ya kan? Ini yang tetap. Nikahnya ini kan 300 ini K22 ya. Sini K21. Nah, K21 sama dengan yang minus 150 ini. Nah, yang ini adalah yang ini ditambah yang ini. Nah, ini. Gitu. Nah, dengan demikian maka dapatlah ini rumus ini. Ya kan? K-nya sudah tahu, masanya sudah tahu, gitu kan? Nah, di sini sedikit agak ribet sedikit lah ya kan. Nah, kita harus belajar matriks ya. Nah, ini kita kalikan ke dalam.
Ini B2, B kuadrat. Ini sama dengan 0 kan? Nah, ini. Nah, ini kalau kita kurangkan matriks, berarti nanti ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini. Nah, ini dia. Nah, ini kalau Bapak kasih 150 lagi keluarkan di sini. Nah, ini bagi 150 kan? 150. Ini ya kan? Nah, nanti lambda itu ini lambda. Nah, kalau kita bikin ini, kita langsung kalikan kan, nanti dia persamaan pangkat 4, jadi agak repot. Kalau kita determinan kan, makanya di sini kita bikin dia di sini lambda sama dengan omega kuadrat per 150. Yang ini jadi lambda. Ini kan, nah ini 150 di sini, ya. Ini kalau Bapak kasih di sini 150, ini kan jadi ini dibagi 150. Nah, ini keluarkan 150 kan, ini jadi lambda. Oke. Nah, dari sini ke sini, ya kan, ini adalah matriks 2x2. Kalau misalnya 2x2 dia A, B, misalnya C, D kan. Bagaimana ini kalau ini sama dengan 0, ya kan? Ini adalah A. Determinannya adalah A kali D ini kurang C kali B sama dengan 0, ya kan? Nah, ini kita kalikan dari sini. Nah, ini kali ini sama dengan ini. Nah, ini kali ini kurang 1, ya kan? Oke, nah sekarang ini kita kalikan, ini dia dapatnya ya, kurang 1. Nah, ini kurang dari 2, ini jadi sin sama dengan 1 kan? Nah, ini dia. Nah, ini rumus ABC. Nah, karena kita di sini bikin kuadrat sini kan, alfa ini kan jadi persamaan kuadrat gini. Kalau kita kalikan tadi langsung gini, dia persamaan pangkat 4. Agak susah kita ngerjainnya. Gitu. Ya. Nah, di sini dapatnya ini. Nah, ini harus Bapak koreksi dulu kan. Ini tadi malam Bapak udah jam 1 ini ngerjainnya, contoh soalnya ini. Nanti Bapak cek dulu sekali lagi ya. Tapi kalau kita anggap ini pun benar, makanya ini T1-nya ini 74 nih, jadi terlalu jauh ya. Ini mungkin harus Bapak koreksi ini. Ya kan? Jadi nanti T-nya nanti Bapak koreksi dulu. Tadi kan kalau dengan analisa biasa, dia kan T-nya sama dengan 0,1, N-nya kan ya, sekitar 0,2 lah, 0,2. Nah, ini kan masih jauh dia, ya. Mungkin di sini harus Bapak koreksi sebentar ya. Nah, kalau ini nanti dapat, maka ya sama seperti contoh soal yang lalu, ya. Ini kita anggap berapa begini, kita kalikan ya. Ini T-nya bisa kita ambil dari sini. T1 ini berapa sini kan? Maka dari sini kita ambil apa namanya? Masa pengganti ya. Rumus masa pengganti yang kuliah yang minggu lalu. Jadi nanti ini akan sama dengan
akar kuadrat daripada ini. Nah, ini kuadrat tambah ini kuadrat akar. Ya. Nah, nanti kita bisa bandingkan nih. Situasi statik versus apa namanya? Metode modal analisis. Ya. Nah, sekarang di sini kan problemnya, itu bisa jadi tugas akhir nanti gitu ya. Kalau mau ya kan. Ini kan apa nih? Kalau ini masih 3x3 ya kan? Nah, masih 3x3, determinan 3x3 masih bisa dengan metode Saulus. Masanya 3 ya kan? Kan masih bisa nih, ini dikalikan ke sini lagi kan, metode Saulus namanya. Kalau 4x4 nggak bisa lagi. Nah, gimana caranya? Itu nanti bisa lah menjadi tugas akhir ya. Tugas akhir, ya. Nah kalau di SAP itu dia bisa ya. Kalau modnya misalnya 20, ada jumlahkan 20, dia sudah kita kerjain sendiri. Nanti kita gabung. Ya, kalau ada misalnya 10 lantai gitu ya, adik hitung dengan statistik ekivalen ya kan, satu dengan apa namanya, dengan modal analitis, kira-kira gaya horizontalnya itu diferensinya berapa gitu ya, itulah bisa sebagai tugas satu ya. Misalnya kalau dia 10 lantai ya kan, nah, tadi yang apa, yang statik ekivalen dia akan lebih gampang ya. Tapi kalau dengan modal analitis, SAP sudah bisa, cuman adik kerjain kalau dengan analitis adalah dengan yang ini. Kalau ini misalnya 10x10 gimana? Nah, kita bandingkan nanti statistik ekivalen, dapat gayanya berapa ya kan? Kalau modnya 3 saja kita perhitungkan, misalnya gaya gempanya berapa, kalau 4, kalau 5, kalau 6, kalau 10, nanti kita bandingkan. Aman nggak kita hitung dengan statistik ekivalen? Ya. Nah, nanti ada lagi, ya kan? Bagaimana kalau dia dengan sistem kontinu, ya kan? Nah, ini Bapak isunya lagi ya, isunya sistem kontinu. Ya. Sistem kontinu itu misalnya ada lagi ya, kalau dia apa? Ya. Kan tinggal 3 kali kuliah menurut Bapak nanti kuliah ke-12, ke-13, ke-14 ini banyak dengan kasus-kasus saja yang sudah kita pelajari ya, supaya apa namanya, supaya tujuan kita, tujuan kuliah ini apa? Tujuan kuliah ini apa? Ini kan udah kuliah yang ke-11. Kita tinggal 12, 13, 14 ya. Tinggal 3 kali lagi. Ini kita bikin soal-soal saja. Nah, tujuan kuliah itu adalah memahami dan menguasai
dinamika struktur. Dinamika struktur. Dan gempa. Ya. Nah, dinamika struktur tadi kita agak konsen dengan satu di sini harmoni. Misalnya nanti kalau ada beban mesin, ya kan, terus ini gempa. Gempa ini terutama misalnya apa itu statik ekivalen, ya kan, apa itu modal analisis, ya kan, ya gimana responsnya, ya kan, itu udah mengerti. Nah, kita tinggal 14 kali kuliah ini kita nanti masuk ya pemahaman dan latihan-latihan aja ini. Sambil nanti Bapak periksa tugas-tugas ya, tugas-tugasnya selama ini yang mana yang kurang akan Bapak tambahin lagi. Seperti misalnya Bapak rasa yang kurang mengerti, kita bikin nanti evaluasi sudah ya. Nah, satu tadi namanya sistem struktur kita ada namanya single degree of freedom. Kedua namanya multi degree of freedom. Ketiga namanya sistem kontinu. Sistem kontinu itu apa tuh? Nah, misalnya kalau ada balok. Balok ini, nah, omeganya ini berapa? Ya, ini kita bikin sistem kontinu atau cantilever sendiri. Omeganya berapa? Ya, nah ini nanti Bapak kasihlah yang sederhana minggu depan. Ya, jadi 14, 13, 14 ya. Seperti itu. Jadi mau ngasain. Nah, cukup nggak ini? Ya, ini kan S1, oke? Cukup. Ya, S1. Kalau S2 nanti lain lagi ceritanya. Ya, kita perdalam lagi. Ya. Nah, sekarang dari sini maunya ada tugas akhir ya. Tugas akhir. Ya. Nah, saran saya ambillah tugas akhir yang menurut adik itu akan disukai dan ada masa depannya. Maksudnya kerjaan gitu ya. Jangan nanti hanya tugas akhirnya kurang seksi ya kan. Nanti kalau kerjaan nanti mungkin kurang bermanfaat ya, terserah adik lah, itu namanya visi misi adik ya, visi misi adik sekalian ya. Oke, mungkin ada yang bertanya Dik, nanti bentar lagi saya share yang tadi. Bapak ini harus swab sebentar lagi, jam 9 masuk USU ya, jadi 8.30 bolehlah Bapak ini ya. Besok Bapak ke Erlangga ya, tugas dari kampus, dari USU. Erlangga mewakili MBA. Bu Tanis, Rio, ada pertanyaan? Bu Tanis? Belum ada, Pak. Ada ya. Raisa, gimana Raisa? Ya, Prof. Ada pertanyaan tadi mengenai modal analisis? Belum ada, Prof. Oke. Ada kemarin bimbingan Bapak itu bagus dia buat, namanya si Richter, nah 2017 ya, dia pakai perhitungan gempanya itu bagus. Menurut saya dia ada bakat untuk ini ya, untuk
menjadi structure engineer yang handal, ya. Siapa namanya itu? Si Richter namanya. Very good, ya kan? Oke, bisa minta tolong ini dibuat monitoringnya ya. Kita tinggal 3 kali kuliah. Kita nanti ke depan soal-soal aja. 3 kali ini soal-soal. Ya. Nanti dari ujian meet-nya Bapak lihat lagi yang mana yang lemah, yang mana yang sudah bagus, ya kan. Nanti kita diskusikan lagi untuk supaya kuliah ini efektif. Apa artinya efektif? Bapak maunya maksimal yang lulus. Itu namanya efektif. Karena kita sudah memberikan waktu. Ya kan? Nah, tentu ada yang very good, ada di istilah namanya di manajemen risiko itu. Namanya sangat memadai. Ada yang memadai, ada yang kurang memadai, ada yang tidak memadai. Nah, gitu ya. Atau kita bikin sangat menguasai, kurang menguasai, tidak menguasai. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 tadi ya. 5. Sangat menguasai, kurang menguasai, ya kan? Tidak menguasai. Ya. Tidak menguasai ini artinya dia kurang aktif, dia nggak bikin tugas, dia ini dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau bisa ya berapa persen ini kan gitu, ya. Kalau gitu kita buat kampus kita ini juga mengevaluasi dengan baik, mudah-mudahan 90% ataupun 95% itu lulus dan akreditasi kita, karena kalian udah masuknya di sini pun udah disaring semua, gitu, ya. Jangan nanti cuman 30% yang lulus, berarti ada something wrong, ya. Tujuan perkuliahannya nggak bisa dicapai dan sebagainya. Ya. Gitu, Raisa. Ya, Prof. Oke, ini jangan nanti lewat pula Bapak ini. 8.30 sekarang. Kita akhiri ya. Sekarang ya, sorry ya, ini lebih cepat dari yang biasa. Nanti kesempatan lain kita tambah ya. Raisa, screenshotnya, Raisa? Ya, Prof. Oke. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan ya. Thank you very much. Oke. Maka